Di ulama Banten itu jadi perhatian khusus. Belum ada dia yang menulis lengkap pada masa itu kecuali Snokogro-nya. Yang lainnya dia cerita tentang Mekah. Dia seorang antropolog. Snokogro-nya cerita detil Mekah. Bagaimana rumah orang Mekah waktu itu, jendelanya. Bagaimana dulu orang di Mekah, komposisinya pelajar di Mekah yang paling banyak orang mana. Ternyata dari 5.000 santri yang belajar di Mekah dulu, separohnya orang Jawa, 2.500. Dulu orang dipanggilnya Jawa semua, belum ada Indonesia. Dari Ampenan aja, dari Lombok bilangnya Jawa. Min aina antum? Jawa. Fen Jawa, fen dari mana Jawanya? Al-Ampenani. Wah, Lombok jauh banget ya enggak? Jawanya mana? Al-Fatani. Sekarang Patani adanya di Thailand. Jawanya mana? Al-Bugisi. Bugis, bilangnya Jawa juga dulu. Ya. Kenapa? Sebab memang dulu Jawa terkenal. Jawa terkenal, harus jujur. Al-Falembani juga belakangan, tapi Jawa dulu. Al-Jawi, Al-Falembani, Al-Jawi, Al-Acehi, Al-Jawi, Al-Lampungi, Al-Jawi, As-Sundawi, Al-Jawi, Al-Bantani. Nah, itu Snok nulis. Dari situ saya tahu juga itu. Berarti dulu katanya Snok cerita. Orang Jawa emang banyak yang hasut, Bib. Di Mekah. Karena terkenal dagang pinter. Jadi orang Jawa nih ya, orang Jawa, orang Madura, sampai sekarang kan begitu. Mekah juga itu yang kuat sebenarnya kalau nggak Banjar, Garut, sama Madura. Kemarin teman pulang umroh, kudu pakai PCR, mendadak susah. Dia bingung cari PCR. Nanti dapat dari mana? Dari Mekah? Gampang, minta teman dari negara Madura. Madura dilawan, Madura yang di sana maksudnya. Madura yang di mana? Di Mekah. Kalau orang Madura, masya Allah susah dilawan, kuat orang Madura. Orang dia ngejar nyari masuk perairan Australia. Orang Madura ditangkap sama penjaga pantai sana. Anda mencuri ikan Australia. Loh, kata siapa ini ikan Australia? Ini ikan Madura, lari ke sini saya kejar. Orang Madura coba dilawan. Mohon maaf, orang Madura emang hebat orang Madura. Ya, baik-baik tapi orang Madura. Itu saking belum kenal, kadang-kadang dulu orang Madura itu sama orang Muhammadiyah itu nganggapnya musuh saking belum kenal. Iya, orang Madura itu kan terkenal Bib, lahir Islam begitu balik mukallaf. Maaf, lahir itu NU orang Madura itu. Begitu balik mukallaf baru masuk Islam. Jadi NU dulu baru Islam. Guyonannya saking fanatiknya NU itu. Orang Madura saudara-saudara tahun 70-an, ini cerita kiai-kiai itu. Saking fanatik NU-nya. Ditanya bagaimana perkembangan Islam di Madura. Bagaimana Islam di Madura, Cak? Alhamdulillah Kiai, Islam di Madura mayoritas tak iya. Oh. Mayoritas itu berapa persen? 90% Kiai. Pikir Kiai kalau Islam 90%, yang 10% sisanya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Kata Kiai itu yang 10% bagaimana perinciannya? Yang 10% Muhammadiyah Kiai gitu. Jadi Muhammadiyah dianggapnya non muslim. Ini nggak ada orang Muhammadiyah, nggak ada kan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin.
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Wabil khusus keluarga putra putri daripada Allah yarham guru kita Kiai Haji Amin Syarbini, yang malam hari ini kita hadir hormat haulnya yang ke-19. Menteri Perhubungan yang menghubungi saya putra beliau, Kiai Haji Husnul Aqib ini. Pejabat sipil TNI Polri dari kota Tangsel yang tadi mewakili wali kota. Hadirin wal hadirat, ini Habib saya, guru saya, Masya Allah. Insya Allah semua yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua harus merasa beruntung dan bersyukur, khususnya saya bisa hormat haul ulama besar di Tangsel ini. Atau ya sesepuh, dulu Tangerang aja orang sebelum mecah. Ya, kabupaten apa namanya? Tangerang, sama kayak kampung saya dulu Tangerang. Ya. Atau kalau dulu-dulunya lagi ya disebutnya Banten. Ya, sampai sekarang masih Banten provinsinya. Kiai Haji Amin Syarbini yang tadi sudah disebutkan salah satu ceritanya oleh murid-murid beliau tadi. Kalau muridnya saja Masya Allah besar seperti beliau, bagaimana gurunya? Tadi pagi saya hadir haul ulama besar juga di Bekasi, Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari, ya, sahibil muallafatil katsirah, yang punya kitab banyak. Menurut saya itu harus jadi inspirasi ulama atau tokoh-tokoh di Bekasi. Kalau satu daerah itu ada ulama yang punya pesantren, bahkan punya muallafat, biasanya punya karangan kitab muallafat itu Pak Sekda apa nih tadi kata. Itu biasanya jadi inspirasi bagi murid-murid di bawahnya. Saya kebetulan ngaji sama guru saya Kiai Sahal Mahfud, Rais Am PBNU, dan juga Ketua Umum Majelis Ulama pada masanya sampai wafat. Guru saya kalau tadi beliau Masya Allah bercerita tentang Kiai Amin Syarbini, guru saya Kiai Sahal Mahfud usia 24 sudah menulis kitab, memberi ta'liqat atas kitab-kitab terkenal, Ghayatul Wusul, Al-Ashbah wan Nadhair, yang baru dicetak lagi itu Al-Ashbah wan Nadhair, oleh beliau diberi ta'liqat namanya Anwarul Basair ala ta'liqatil Ashbah wan Nadhair. Bulan Desember kitab ini saya bawa ke Pakistan. Saya bertemu dengan mufti Pakistan yang sangat masyhur, ya, Syekh Taqi Al-Uthmani, alim kabir itu, yang mensyarahi Sahih Muslim 7 jilid, 6 jilid, saya diberi kitabnya. Alim, beliau murid daripada Syekh Yasin Al-Padani dan ulama-ulama Darul Ulum di India, Diuban dan Pakistan sekitarnya. Tapi saat saya cerita tentang guru saya Kiai Sahal Mahfud menulis kitab ini,
mensyarahi atau memberi ta'liqat dan komentar atas kitab Ghayatul Wusul dan Asbah wan Nadhair usia 24, kaget itu. Usia 24, posisinya nggak pernah sekolah atau ngaji di Arab, cukup ngaji di Indonesia. Guru-gurunya ya cukup di Indonesia. Nah, ternyata ulama Indonesia itu bisa begitu. Nah, pinter-pinter. Para santri ini kalau mau menghabiskan ilmunya ulama Indonesia, umur Anda habis itu, ilmunya ulama Indonesia belum habis. Karena ulama Indonesia sesungguhnya alim-alim. Nah, khususnya kita orang Banten ini punya tokoh yang luar biasa. Yang namanya sampai sekarang barangkali kita mencari tokoh seperti beliau sulit. Yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kitabnya pasti dibaca di seluruh pesantren di Indonesia. Ada seorang peneliti dari Belanda yang kemudian sampai masuk Islam, namanya Martin van Brusnen. Itu kemudian dia meneliti dari Aceh sampai ke timur, di pesantren-pesantren yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama. Karena memang pesantren itu pasti rata-rata NU amaliyahnya. Dan kiainya ya fahamnya NU. Pesantren di Indonesia ada 30.000 kurang lebih kiai. Itu yang tercatat di Kemenak. Ya karena ada izin. Karena banyak juga kiai habaib yang barangkali bikin pesantren tapi belum dicatat. Belum ada izinnya. Bisa jadi pertama males ngurus atau emang nggak dicatatkan kiai itu pesantrennya karena ini pesantren cabang di istri kedua. Kalau dicatat bini pertama tahu. Ini yang saya bilang 30.000 beb itu yang tercatat ini. Ya. Yang tidak tercatat kayaknya lebih dari ribuan itu sesungguhnya itu. Karena banyak kiai yang punya pos 2 gitu, habaib pos 2, bikin pondok gitu, tapi tidak dicatatkan. Dari 30.000 lebih ini, 28.000-nya itu pondok NU. Itu diteliti oleh seorang peneliti dari Barat, namanya Martin van Brusnen, dia masuk Islam, alhamdulillah mu'allaf. Ya. Banyak sesungguhnya para peneliti, para ilmuwan Barat kemudian masuk Islam. Ini Martin ini cuma salah satu. Nah, ternyata kata Martin van Brusnen dari kurang lebih 100 kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, 22 atau 23 kitab itu jadi pelajaran wajib di seluruh pesantren di Indonesia. Dari Tijan Dorari, Nurul Dhalam, kan begitu kan? Safinah, Kasyifatus saja yang kecil-kecil Tausyeh, kemudian kalau naik lagi nanti Nihayatuz Zain, kemudian nanti kalau mau paling besar yang paling terkenal adalah Tafsir Munir atau Marah Labid. 23. Yang nulis siapa? Yang nulis ulama Banten. Jadi kalau orang Banten, Tangerang dan sekitarnya itu harus bangga punya contoh ada ulama yang nulis kitab banyak. Jawa Timur itu yang dibanggakan biasanya Syekh Mahfud Termas dari Pacitan. Sama Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Al-Arif Billah dari Madura. Tapi ternyata Syekh Mahfud Termas, Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk Syekh Soleh Darat di Semarang, semuanya muridnya orang Banten, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka saya ingin jelaskan ini. Saya secara khusus menulis satu kitab, tadi saya beri kasih hadiah Ki Husnul Aqib. Saya tulis kitab tentang Syekh Nawawi, biografinya, gurunya, muridnya, sahabatnya, kitab-kitab karangannya, termasuk pengaruhnya yang luar biasa lil ajyal al Indonesia, bagi orang-orang Indonesia sesudahnya. Saya beri nama kitab itu Tuhfatul Qasi Waddani. Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh
Muhammad Nawawi Al-Bantani, tentang biografi Syekh Nawawi. Saya merasa terhormat dan harus menulis, kebetulan dalam bahasa Arab, dan saya tulis sebagian dalam bentuk nazam, manzumah, sammaituha al-manzumatan nawawiyah wal khasa'isin nahdiyah. Waqad hawaltu an ajala qasidah mubayyina lima hawahu hadzal kitab, qultu fi dzalikal kitab. Saya bilang dalam kitab itu saya buat ya sebuah manzumah nazam yang menjelaskan tentang apa? Tentang Syekh Nawawi. Dan saya jelaskan tentang apa juga? Al-khasa'is an-nahdiyah. Apa keistimewaan Nahdlatul Ulama? Saya diundang hari ini, saya lihat dalam flyer, saya disebut posisi saya sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Tapi saya hadir juga sebagai orang Banten. Kenapa? Karena kakek saya, atau buyut saya persisnya, adik kandung daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi namanya Muhammad Nawawi bin Umar. Buyut saya Abdullah bin Umar. Syekh Nawawi paling tua, anak pertama. Buyut saya paling kecil. Kata Snok Hogronya, waktu dia ke Arab, saya ketemu sama adiknya Syekh Nawawi yang ngaji sama Syekh Nawawi 16 tahun, namanya Abdullah. Ketika saya baca tulisan Snok, saya kaget. Waduh, engkong saya disebut di sini katanya. Adiknya ini katanya ngaji sama Syekh Nawawi, yang ngomong siapa namanya? Snok Hogronya. 16 tahun. Di Mekah sama kakaknya, sama Syekh Nawawi, buyut saya ngaji 16 tahun. Dan karena kakek saya juga, buyut saya juga, Syekh Nawawi kemudian mensyarahi salah satu kitabnya Ats-Tsimaril Yani'ah 'alal Riyadil Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah itu disyarahi oleh Syekh Nawawi atas permintaan adiknya namanya Abdullah. Yang kong saya ini, kata saya. Kata Syekh Nawawi, iltamasa minni al-akh asy-syaqiq. Iltamasani al-akh asy-syaqiq. Telah meminta kepada saya saudara kandung saya, yaitu buyut saya, untuk mensyarahi Riyadul Badi'ah. Nah, sejarah ini luar biasa. Saya dapat anehnya ini cerita yang lengkap tentang bagaimana ulama Banten yang nulis secara lengkap justru orang Belanda, namanya Snok Hogronya. Walaupun Snok Hogronya banyak dapat info dari orang Banten juga yang waktu itu kerja di Mekah di konsul Hindia Belanda, namanya Abu Bakar Jayadiningrat. Abu Bakar Jayadiningrat pamannya Husain Jayadiningrat, dokter pertama yang lulus dari Leiden, mahasiswanya Snok Hogronya. Maka waktu saya nulis kitab ini saya katakan, walam akun mimma syara'tu budda min katibin mustashriqil Holanda. Fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkah nisfa sanah. Walam akun mimma syara'tu buddah. Dan saya jujur ketika menulis kitab ini, kata saya, kitab tadi yang saya berikan Ki Husnul Aqib, ya, saya tak bisa melepaskan hajat saya dari seorang mustasyrik orientalis Holanda. Ini kalau Holland Bakery tahu saya nulis, saya kalau masuk dapat kortingan terus katanya. Mustasyriqil Holanda. Fa innahu asarahu wa akramah. Karena Snok Hogronya setengah tahun dia masuk ke Mekah. Asarahu, hidup bersama Syekh Nawawi, neliti ulama Banten khususnya. Dia tulis dalam bukunya Safhat min Tarikh Makkah. Dia tulis tentang ulama Banten khusus kurang lebih, ya kalau dibikin agak longgar-longgar itu hampir 30 halaman, kalau kecil-kecil 20 halaman. Di ulama Banten itu jadi perhatian khusus. Belum ada dia yang menulis lengkap pada masa itu kecuali Snok Hogronya.
Yang lainnya dia cerita tentang Mekah. Dia seorang antropolog. Senok Hogronya cerita detil Mekah. Bagaimana rumah orang Mekah waktu itu, jendelanya. Bagaimana dulu orang di Mekah, komposisinya, pelajar di Mekah yang paling banyak orang mana. Ternyata dari 5.000 santri yang belajar di Mekah dulu, separohnya orang Jawa, 2.500. Dulu orang dipanggilnya Jawa semua. Belum ada Indonesia. Dari Ampenan aja, dari Lombok bilangnya Jawa. Min aina antum? Jawa. Fen Jawa, fen dari mana Jawanya? Al-Ampenani. Wah, Lombok jauh banget ya enggak? Jawanya mana? Al-Fatani. Sekarang Patani adanya di Thailand. Jawanya mana? Al-Bugisi. Bugis, bilangnya Jawa juga dulu. Ya. Kenapa? Sebab memang dulu Jawa terkenal. Jawa terkenal, harus jujur. Al-Falembani juga belakangan, tapi Jawa dulu. Al-Jawi, Al-Falembani, Al-Jawi, Al-Acehi, Al-Jawi, Al-Lampungi, Al-Jawi, As-Sundawi, Al-Jawi, Al-Bantani. Nah, itu Senok nulis. Dari situ saya tahu juga itu. Berarti dulu katanya Senok cerita. Orang Jawa emang banyak yang hasut, Bib. Di Mekah, karena terkenal dagang pinter. Jadi orang Jawa nih ya, orang Jawa, orang Madura, sampai sekarang kan begitu. Mekah juga itu yang kuat sebenarnya, kalau nggak Banjar, Garut, sama Madura. Kemarin teman pulang umroh, kudu pakai PCR, mendadak susah. Dia bingung cari PCR. Itu dapat dari mana? Dari Mekah? Gampang, minta teman dari negara Madura. Madura dilawan, Madura yang di sana maksudnya. Madura yang di mana? Di Mekah. Orang Madura, masya Allah susah dilawan, kuat orang Madura. Orang dia ngejar nyari masuk perairan Australia. Orang Madura ditangkap sama penjaga pantai sana. Anda mencuri ikan Australia. Loh, kata siapa ini ikan Australia? Ini ikan Madura, lari ke sini saya kejar. Orang Madura coba dilawan. Mohon maaf, orang Madura emang hebat orang Madura. Ya, baik-baik tapi orang Madura. Itu saking belum kenal, kadang-kadang dulu orang Madura itu sama orang Muhammadiyah itu nganggapnya musuh saking belum kenal. Iya, orang Madura itu kan terkenal Bib, lahir Islam begitu balik mukallaf. Maaf, lahir itu NU orang Madura itu. Begitu balik mukallaf baru masuk Islam. Jadi NU dulu baru Islam, guyonannya saking fanatiknya NU itu. Orang Madura saudara-saudara tahun 70-an, ini cerita kiai-kiai itu. Saking fanatik NU-nya. Ditanya bagaimana perkembangan Islam di Madura. Bagaimana Islam di Madura, Cak? Alhamdulillah Kiai, Islam di Madura mayoritas tak iya. Oh. Mayoritas itu berapa persen? 90% Kiai. Pikir Kiai kalau Islam 90%, yang 10% sisanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Kata Kiai itu yang 10% bagaimana perinciannya? Yang 10% Muhammadiyah Kiai gitu. Jadi Muhammadiyah dianggapnya non muslim. Ini nggak ada orang Muhammadiyah, nggak ada kan ini ya. Nah kemarin saya ke Afghanistan. Baru sebulan lalu sama teman saya orang Muhammadiyah. Tapi dia bapaknya kakeknya NU juga. Emang kalau bab ulama gudangnya NU. NU tadi pesantrennya 28.000 rata-rata. Nah Muhammadiyah jujur aja kurang kader itu kalau bab ulama. Padin Samsudin, mudanya ketua Ibnu dia di Sumbawa. Sumbawa Lombok ketua Ibnu. Kata pelajar Nahdlatul Ulama. Masuk Muhammadiyah. Kenapa? Di Muhammadiyah soalnya saingan gak banyak. Kalau di NU saingannya banyak. Para habaib, para gus-gus susah kan gitu. Naik. Begitu pindah Muhammadiyah jadi ketua umum. Maka Ki Husnul Aqib kalau mau jadi ketua umum cepat pindah Muhammadiyah aja Kiai. Kalau NU berat. Nah, saudara-saudara itu NU. Nah,
orang Madura. Nah, sejak dulu saudara-saudara, Mekah itu kata Senok Hogronya dikuasai orang Jawa. Dari 5.000 santri, 2.500-nya orang Jawa, dan orang Jawa paling banyak dari Banten. Kalau saya katakan dari 2.500 itu paling banyak dari mana yang belajar di Mekah? Banten. Maka pada malam hari ini saya ingin katakan kepada santri-santri daripada Allahyarham Kiai Haji Amin Syarbini bin Haji Syarbini. Anda ini mesantren di Banten, di pesantrennya Kiai Amin Syarbini. Ini sesungguhnya melanjutkan tradisi keilmuan sanad Banten yang sejak dulu hebat. Orang yang pertama meminta ulama dari Hijaz mengajar orang Indonesia kitab Sittin Mas'alah, yaitu Sultan Abdul Mafakhir. Tahun 1640-an. Nah, orang-orang belum ngaji kitab-kitab Tuhfah, orang Banten udah ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj. Baru begitu Banten datengin ulama dari Mekah, 1640 Masehi, Mataram gak mau kalah. Dia minta sama Syarif dulu di Saudi, dari raja di sana, perwakilan di sana, kirim ulama, baru kemudian dikirim. Maka Pangeran Diponegoro dan ulama-ulama dulu yang hidup 1800-an sudah mulai itu ngaji kitab Tuhfah. Itu belakangan, orang Banten duluan. Boleh dong kita bangga jadi orang Banten. Betul-betul. Ya, tepuk tangan orang Banten. Orang Banten udah ngaji duluan, kita gede-gede gitu. Jadi kalau dulu, jadi kalau santrinya Kiai Amin Syarbini kemudian lahir seperti beliau, Masya Allah, jadi ulama besar. Kiai siapa tadi namanya? Kiai Ramli. Saya nggak heran. Kenapa? Banten sejak dulu emang udah kuat tradisi keilmuan. Maka Syekh Nawawi itu salah satunya yang kemudian puncaknya. Yang lahir 1813, wafat 1897. Lo hitung berapa tahun dulu, belajar matematika nggak di sini dia. Ya. 1813, wafatnya 1897. Berarti berapa usia Syekh Nawawi? Berapa tahun? Lu mikirnya lama banget, lu belum dapat kiriman apa lu? 84 Syekh Nawawi, saudara-saudara, kata muridnya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, Syekhil Allamah, ini putus-putus kadang-kadang ya, Syekhil Alimil Allamah, guru saya katanya orang yang alim, yang sangat alim, Muhammad Nawawi Al-Bantani, sahibil mu'allafatil kathirah allati balagat nahwa mi'ah. Guru saya, kata Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, ini orang aslinya dari India, Dahlawi Delhi, New Delhi, negeri kucu-kucu otahe. Bayangin ngajinya sama Syekh Nawawi di Mekah. Ini Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi alim besar, menulis kitab, nama kitabnya judulnya Faidul Malikil Wahhabil Muta'ali bi amba'il qarni tsalitsa asyara wat tawali, kalau nggak salah begitu. Beliau menulis itu ulama terus lagi nih. Ya. Menulis orang-orang besar. Nah, beliau saudara-saudara hadirin menceritakan bagaimana katanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Cek ya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kata Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, punya kitab karangan kurang lebih 100. Jadi ketika orang nanya berapa sih sebenarnya karangan kitab Syekh Nawawi, sebab sampai sekarang yang dicetak itu ada 43 yang dicetak. Tapi kata muridnya, beliau mulazamah ini Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani mulazamah lama. Berapa tahun beliau ngaji? 20 tahun lebih. Makanya beliau bisa bilang, guru saya karangannya ada 100. Baina saghirin wa kabir, matbu wa makhtut. Ada yang sudah dicetak,
ada yang besar, ada yang kecil. Ya, saudara-saudara, ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, atau jangan pakai ini dah, yang pakai kabel aja supaya nggak putus-putus. Afan dari depan apa ya? Afan. Ahlan wa sahlan syekhana. Ya Abdullah. Baik. Saya diminta sama Kiai Husul Akib suruh banyak cerita soal. Suruh nyeritain ulama Banten. Saya ceritain dari kitab tadi. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan orang Banten. Itu kata muridnya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, kitabnya 100. Nah, beliau mulai menulis kitab ketika usianya kurang lebih 43 tahun. 43, 44 antara itu. Kitab-kitab yang ditulis paling akhir, salah satunya dalam catatan saya Nasoihul Ibad, itu justru paling akhir. Ketika beliau sudah berusia 80 tahun. Kalau yang lain-lain masih muda. Tapi Syekh Nawawi kenapa kok baru nulis 43 tahun? Padahal beliau mukim di Mekah dari umur, ada yang bilang 14, ada yang bilang 15. Kata para ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani baru menulis ba'dan nadjil atam, sesudah matang. 43 itu udah matang, 45 itu matang. Udah matang baru nulis. Makanya lain kitabnya. Semua ulama mengakui kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara-saudara, itu enak dibaca. Karena beliau katakan allaftuhu li abna'i jinsi. Saya menulis kitab saya, kata Syekh Nawawi, li abna'i jinsi, memang untuk anak bangsa saya. Orang Indonesia yang bahasa Arabnya ya cekak lah gitu ya. Nggak begitu pandai-pandai sastranya kayak beliau-beliau, memang ya beliau para habaib dari Tarim lahir aja begitu. Nangisnya udah bahasa Arab kalau Habib. Lah kalau model kita orang Tangerang, betul ya? Udah ngomongnya udah Tangerang. Makanya kalau bahasa Arab kita nyerah Habib dah, sama para habaib kita hormat. Orang kita nih yang bangsa orang Banten, orang Jawa, orang Sunda, kalau bahasa Arab salah-salah dikit dimaklum dah. Orang kita kalau keluar dari Masjidil Haram ditawarin kudungan, ditawarin peci, ditawarin sorban sama orang sono. Haji, Siti Rahmah, khams real. Dia liatin tangannya 5. Dia mau tawar 2 real bingung. Dulu sanawiyah udah keluar soalnya, nggak sampai tamat. Dia bilang 1. Ingat sembahyang subuh, rakaataini. Maksudnya riala ini, dia bilang rakaataini. Yang dagang paham, nah orang Indonesia. Dia bilang la. 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak, lu kalau mau 3 rakaat kata dia. Kalau mau 3 real. Nah, kalau kita kan bahasa Arab pas-pasan. Jadi Syekh Nawawi menulis itu udah bayangin bagaimana kitab ini supaya enak dibaca sama orang Indonesia yang memang bahasa Arabnya cekak. Lah saya nulis juga maksa, bahasa Arab saya cekak. Wa a'tarifu anni qasirul ba' fil arabiyyah, qultu fi kitabi. Saya bilang saya juga ngakuin anni qasirul ba' fil arabiyyah. Saya bahasa Arab pas-pasan. Wong saya juga nggak pernah ke Mekah, nggak pernah ke Yaman nih. Saya ngaji di Jawa aja, tapi maksa aja saya nulis. Ya saya nulis bahasa Arab. Kenapa? Ya saya bilang, ya dulu guru saya juga bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Ya walaupun kelasnya memang beda. Gitu. Nah saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ini Syekh Nawawi ternyata
berangkat ke Mekah itu ketika mondok di Mekah, ngaji di Mekah, bukan kemudian beliau tidak punya modal. Lah, ini yang saya katakan. Ternyata tradisi pesantren di Banten, di Tatar Sunda, di Jawa sejak dulu sudah kuat. Jadi orang dulu belajar ke Mekah itu sudah kuat modalnya. Nahwunya sudah hebat, sorofnya sudah hebat, balaghahnya sudah hebat. Sudah ngaji Jauharul Maknun, sudah ngaji Mantek, sudah ngaji Uqudul Juman, sudah ngaji Qawaid Fiqh, sudah ngaji Asbah wan Nadhair, sudah ngaji Jam'ul Jawami, berangkat ke Mekah, maka sampai sana jadi orang alim. Nah, saya Nawawi ngaji sama abahnya. Pertama di Tenara sama buyut saya Syekh Umar. Habis itu ngaji sama uaknya, namanya Syekh Sahal di Lopang. Pinggil Kari Cibanten tuh, tahu ya, Cibanten yang kemarin banjir tuh. Itu Syekh Sahal, itu uaknya Syekh Nawawi, uaknya kakek saya. Syekh Sahal kakak daripada nenek kami namanya Zubaidah. Zubaidah ini nanti yang naiknya ke sono, ya, naiknya ke Prabu Siliwangi. Kalau dari bapaknya Syekh Umar naiknya ke Sultan Hasanuddin. Jadi kalau Kiai Ma'ruf Amin jadi wapres ya pantas saja. Emang dari sononya udah keturunan Siliwangi. Keturunan apa? Prabu Siliwangi. Kalau beliau jadi orang alim pantas juga. Dari kakeknya keturunan apa namanya? Syekh Nawawi Syekh Umar. Saudara-saudara, itu Syekh Nawawi. Ngaji dari Lopang. Habis dari Syekh Sahal ngaji lagi ke Purwakarta. Ada ulama namanya Syekh Yusuf. Syekh Baing Yusuf, kuburannya di belakang Masjid Purwakarta tuh. Rupanya Syekh Baing Yusuf, muridnya Pangeran Diponegoro. Maka saya ceritakan itu. Fasyaikhuhu waliduhu sahlun wa ma Abdul Hamid lil kathiri muttaba' wa Yusuful awwalu sundawiyu wa sumbula waini wa dha misriyu wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyu man lahu yadhibu fanahrawiyu thumma syaikhul bimawi والدمياطي والجنيد البتاوي ومفتي مكة زيني دحلانا وفي البتاوي سيد عثمانا وللإعانة شط البكري والمجتبى أقرنه الشدي wasalihun mutarjimut tafsiri lil kartini R.A. Kartini lil kartinil faiqatit ta'thiri. Fasyaikhuhu, gurunya Syekh Nawawi, waliduhu, pertama bapaknya namanya Syekh Umar. Syekh Umar jangan dikira bukan orang alim, alim besar. Saya ke Lombok, saya keliling sana. Ternyata di Lombok, di Sumbawa, itu Syekh Umar, ayahnya Syekh Nawawi, sudah punya teman ulama besar. Namanya Syekh Abdul Ghani. Abdul Ghani Bima bin Subuh. Saudara-saudara, Syekh Umar zaman itu 1800 udah main ke Bima. Belum ada Lion Air. Belum ada Citylink, belum ada Garuda, masih pakai dokar, pakai kapal laut. Sudah sampai Dompu, dia nemuin temennya mau nitipin anaknya namanya Muhammad Nawawi. Ketemu di Surabaya, sama Syekh Abdul Ghani bilang, aneh mau balik ke Mekah. Udah Nawawi ikut aja dah ke Mekah. Akhirnya berangkat ke Mekah. Tapi umur 15 tahun ini sudah jadi orang alim. Nah, di sana beliau ngaji. Maka saya ingin ceritakan ini pada santri-santri Allah yarham Ki Amin Syarbini. Anda itu harus punya cita-cita jadi orang alim.
Kun rajulan rijluhu fith thara wa himmatuhu fith thurayyah. Jadilah Anda semua ini santri-santri pesantren ini yang kakinya sementara ini menjejak di bumi, wa himmatuhu fith thurayyah, tapi cita-citanya harus sampai Surayyah. Nah, saya juga sama dulu kayak seperti Anda di pesantren yang ngapalin alfiyah, walaupun sekarang udah banyak yang lupa. Ya. Yang masih ingat paling itu aja. Ya. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul PKI. Zumarul a'dai ya. Paling itu. Tapi saya dulu mimpi, ya Allah, ini yang ngarang alfiyah katanya orang Andalusia. Andalusia itu Spanyol tong. Spanyol lu asal tahu, tuh dari bandara ngulon terus tuh. Ya, 18 jam. Kalau 16 jam lah kalau nonstop. Sebelahnya Maroko. Alhamdulillah saya ke Maroko 3 kali, ke Spanyol 2 kali. Dulu saya mimpi seperti Anda ini. Ini yang ngarang Jurumiyah Ibnu Ajurum, orang Maroko. Saya mikir kapan-kapan saya bisa sampai sono ya, nyampe. Nah, saya ceritakan saya Nawawi ulama-ulama besar Banten nanti di bawahnya yang mengikuti terus. Itu agar kita semua para santri punya bayangan dulu di sini ada orang alim besar. Karena saya punya perkiraan satu saat insya Allah ada di antara santrinya Allah yarham Kiai Haji Amin Syarbini, insya Allah akan jadi ulama besar. Amin. Iya. Yang juga tadi itu melanjutkan, menulis. Walaupun memang santri nggak semuanya kudu jadi ulama, saya tahu Pak. Ya, pesantren itu kan hanya menanamkan satu wawasan, keilmuan. Kedua menanamkan mentalitas. Ketiga menanamkan attitude. Keempat menanamkan skill, kemampuan. Kalau ilmu insya Allah semua di pesantren diajarin lah. Tadi saya tanya Kiai Husnul Aqib, di sini ada madrasah, ada sekolah formal, ada kitab, pastinya ada. Ya memang santri sekarang nggak semua kudu jadi kiai yang pinter mimpin tahlil atau dalam bahasa saya jadi sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Nggak kudu semua pinter mimpin tahlil. Ada juga ya barangkali santri nanti jadi birokrat kayak beliau-beliau ini. Ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi ilmuwan. Saya bangga juga kok kalau bertemu santri kemudian jadi profesor yang bidangnya eksak. Saya ke Jepang, undangan PCI NU Jepang. NU itu saudara-saudara di seluruh dunia ada. Yang paling akhir saya baru dari Afghanistan, ada PCI NU Afghanistan. Sebelumnya saya dari Amerika, ada PCI NU Amerika. Pengurus cabang istimewa NU Amerika. Pengurusnya profesor di sono. Kemudian saya ke Kanada, ada PCI NU Kanada di Montreal. Di Jepang saya ketemu anak NU santri yang dulu sama dah kayak santri di sini. Jadi profesor, di Jepang profesor nuklir. Masya Allah kata saya. Saya kalau profesor syariah, doktor syariah, sarjana syai'ulillahi lahumul Fatihah udah banyak. Oh, ini profesor nuklir, keren juga kata saya. Di Montreal, profesor tentang tambang, penerbangan santri NU. Nah, saudara, pesantren memang tidak semuanya jadi kiai itu ya. Karena memang pesantren mendidik santri semuanya. Dididik, dibekali 4 tadi. 1 wawasan atau ilmu, 2 mentalitas. Cari anak yang punya mental kayak santri ini susah Pak. Santri itu tawakalnya tinggi Kiai Bib. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Dalilnya begitu. Dapat kiriman nih hari ini. Seminggu habis. Lu duit lu habis, gampang dan tergantian. Lu dapat kiriman, lu gantian jajanin gua gitu katanya sama temennya. Begitu, tawakalnya kuat, nyuci segala macam, maka mentalnya hebat. Itu Anda di sini ditanamkan di pesantren. Tapi juga Anda ditanamkan skill. Tapi yang paling penting di pesantren menurut saya santri ditanamkan attitude atau akhlak.
Yang ini tidak didapat kecuali di pesantren. Ketika seorang santri suhbah, saya menyebutnya suhbah, kumpul lama sama kiai, dilihat bagaimana ikhlasnya kiai, dilihat bagaimana tawaduknya kiainya, dilihat bagaimana zuhudnya kiainya, dilihat bagaimana waraknya kiainya. Disitulah kemudian nilai-nilai ini Anda dapatkan dari kiai. Itu namanya suhbah. Saya tadi di tempatnya Syekh Muhajirin, ya, saya buat syair buat Syekh Muhajirin. Kata saya, walaqad ajibtu minar ribatil jami'i syarafan wa ilman. Sebentar, saya lupa ini. Dan syairnya baru harus dihafal dulu. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'i syarafan wa ilman dhan nida'u wa qad'uni limuhajirid dari ta'alifun akhi syarahal haditha bisahlatin faltaftuni mutafanninun mutamakkinun wal almu'i dha'ufar rijalu bidarkihi faltajtani wala suhbatun akhdhun lidinin wal adab wa ilal ulumi bidarsiha akramtani man rama naslan lisyari'ati yahfadhu falyahmilil abna ala syaikhis sani. Menurut saya salah satu kelebihan pesantren yang tadi saya sebut dalam salah satu syair yang saya buatkan buat Syekh Muhajirin. Syekh Muhajirin itu buat saya pesantrennya mengagumkan. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'i. Saya kagum dengan sebuah pesantren yang di situ menggabungkan syarafan wa ilman, kemuliaan dan ilmu. Ya, dzan nida'u wa qad'uni, nama pesantrennya An-Nida. Nah, salah satu yang saya katakan santrinya dalam bidang ilmu ngambil dari gurunya, dalam bidang akhlak ngambil dari gurunya, dan ini hanya ada di pesantren. Saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nilai-nilai ini yang ingin saya katakan, insya Allah kalau kita semua para santri mendengarkan bagaimana ulama-ulama dulu dari Banten belajar luar biasa, saya berharap insya Allah dari pesantren ini sekali lagi akan muncul ulama-ulama besar, Nawawi Al-Bantani berikutnya yang akan menjadi kebanggaan Banten. Kita udah mulai jarang lagi. Saya katakan ayo sekarang tradisikan santri selain ngaji dilatih nulis. Ini salah satu kekurangan pesantren itu nulis. Padahal dulu nulis dibiasakan. Di pesantren kami di Jawa itu kiai kami itu dilajari insya, nulis. Supaya ditulis. Sebab kalau kita tidak tulis, terutama menulis dilatih dari nulis bahasa Indonesia, kemudian ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau ditulis dalam bahasa Arab itu kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani terkenal? Karena tulisannya bahasa Arab. Karena bahasa Arab orang sedunia mengenalnya. Termasuk tafsirnya tadi yang di Mesir pun dipuji orang menjadi tafsir yang menjadi mata pelajaran di Kairo Al-Azhar. Nah, insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini, terutama kami dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya katakan NU itu kalau diundang di pesantren, kiainya, pengurusnya, insya Allah kami akan hadir. Kenapa? Karena NU tidak bisa dilepaskan dari pesantren, kiai. Lah NU didirikan oleh ulama-ulama pesantren dulu. Maka sering saya katakan pesantren itu NU kecil, NU itu pesantren besar.
Maka NU selama pesantren-pesantren ini masih hidup, insya Allah NU akan semakin besar. Sampai sekarang jumlahnya bukannya berkurang, nambah terus. Anda cari organisasi Islam yang sudah hampir 100 tahun, jumlah pengikutnya bukan nurun tapi nambah terus. Kalau bukan Nahdlatul Ulama Anda tidak temukan. Kenapa bisa begitu? Ya karena pesantren itu. Basisnya pesantren, amaliyahnya di sini, fikrahnya diamalkan. Bagaimana moderatnya, bagaimana tasamuhnya ulama-ulama mengajarkan itu. Bagaimana ikhlasnya, nah itulah yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Saya tadi dengar beliau cerita Kiai Amin Syarbini, Allah yarham yang kita holi ini. Semalam ngajinya berapa kali tadi Kiai? Bisa 3 kali, ba'da maghrib 1 majelis, ba'da isya 1 majelis, malam ini ngaji lagi. Nah itulah ciri ulama kita. Dan cirinya lagi ikhlasnya itu. Satu ketika saya ke Lampung. Di Lampung saya hadir di sebuah acara hall sama seperti ini. Dibacakan manakib, karena hall itu pasti dibacakan sejarah manakib ulamanya. Imma diceritakan kadang-kadang keikhlasannya, perjuangannya, imma kezuhudannya, imma kewaraannya. Nah, pas lagi di Lampung saya dengar itu ada seorang kiai menceritakan bagaimana ayahnya dulu di Lampung kalau ngajar ngaji berangkat jam 3 malam sampai di majelisnya menjelang zuhur jam 11. Naik motor tuk di Lampung tengah sampai timur itu. Sampai sono ngajinya bukan di masjid, di sawah. Sambil ngajarin syariat, sambil ngajarin torekot. Santrinya dulu cuma 4 orang. Sabar itu bertahun-tahun. Tapi kemudian pada saat saya datang hall itu, putra daripada kiai tersebut cerita, tempat di mana ayah saya dulu datang itu, yang saya cerita kalau datang saya pernah diajak diboncengin, lo ikut dah kata orang Betawinya, lo ikut. Ya Allah kata anaknya, jauhnya kayak gini kirain jamaahnya kayak acara hall di Banten ini kayak malam ini. Kalau di sini biar jauh kan kita puas banget, Masya Allah yang hadir rame. Cuman 4 orang. Cuman Kiai NU yang bisa begitu. Tapi sekarang jamaahnya buahnya dipetik 20 tahun kemudian. Alhamdulillah di daerah yang tadi diceritakan didatangi yang tadinya hanya 4 orang. Sekarang kalau datang acara hall ayahnya sudah 2 bis. Itulah keikhlasan. Maka hall memang momen kita menceritakan bagaimana amal-amal ulama kita. Kalau tadi sudah diceritakan tentang guru kita Kiai Amin Syarbini, saya sudah cerita bagaimana Syekh Nawawi, tentu akan banyak lagi cerita ulama-ulama kita. Yang ini harus diceritakan karena memang hall adalah bercerita tentang ulama. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya sesungguhnya ingin panjang, tapi mohon maaf saya memang kelelahan sekali dari semalam pagi nonstop. Ya, ada batas kemampuan fisik saya untuk berbicara, tidak bisa lebih panjang dari ini. Semoga insya Allah kita semua yang hadir di majelis haulnya Kiai Amin Syarbini dapat keberkahan dari beliau, ulama yang sangat dihormati di Tangerang ini, di Tangerang Selatan, yang pada masanya beliau adalah panutan kita, sampai sekarang dilanjutkan putra-putranya. Pesantren ini masih terus berdiri, insya Allah ila yaumil qiyamah pesantren ini terus akan berdiri, dilanjutkan oleh putra, cucunya dan selanjutnya, dan ini tanggung jawab kita bersama. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.